Baiklah, untuk mempersingkatkan waktu, izinkanlah saya untuk memulai berbicara dengan tema Tauhid dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi terakhir yang diutus Allah untuk mengajarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Prinsip pertama dalam ajaran Islam adalah pengakuan bahawa tiada Tuhan yang wajib serta berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu Wa Taala. Prinsip ini kita kenal dengan nama Tauhid. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy adalah para penyembah patung dan berhala. Mereka meyakini bahawa berhala dan patung tersebut adalah perantara yang dapat menghubungkan mereka dengan Allah. Hal ini direkam oleh ayat suci Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar surah ke-39 ayat 3. Islam mengajarkan bahawa keyakinan seperti itu adalah batil. Manusia diperintahkan untuk menyembah Allah tanpa perantara serta tidak mempersekutukannya dengan apapun atau siapapun. Meyakini adanya tandingan atau sekutu bagi Allah adalah perbuatan syirik. Sedangkan syirik adalah dosa besar yang tidak akan memperoleh ampunannya. Hadirin dan berbahagia, ketika sebagian kecil orang-orang Quraisy tersebut menerima Islam dan meyakini ketauhidan Allah, terjadilah perubahan yang sangat signifikan dan prinsip dalam kehidupan mereka. Mereka yang pertama kali memeluk Islam ini kemudian dikenal sebagai As-Sabiqul Awwalun. Mereka sanggup berhadapan dengan risiko apapun. Setelah keyakinan tauhid tertanam kuat di hati mereka, tentu kita mengenal seorang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ia kuat menahan intimidasi dan siksaan orang-orang Quraisy. Ia dipaksa untuk melepaskan keyakinannya bahawa Allah adalah Esa. Ia dijumur di bawah terik matahari, gurun yang panas membara, ditindih dengan batu besar serta dipukuli dengan cambuk. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengistimbatkan apa yang disampaikan oleh Zaki tentang Tauhid dalam Islam. Tauhid dalam Islam. tauhid dalam Islam. Tauhid artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk anak-anak. Syukran katsiran ala akhina Iza. Walan al-khutbatu ala akhina Faruq alaihi falyatafaddal mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Awalan, naskurullah azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'an an najtami'an fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Saniyan, salatan daimaini mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. biqaulihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman yang saya banggakan,
Pada kesempatan ini, saya selaku khatib akan menyampaikan tausiah yang berjudul Rukun Iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah beriman kepada wujudnya Allah. Yang kedua adalah beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah maksudnya adalah mengimani sepenuhnya bahwa Allah adalah Rabb satu-satunya. Tiada sekutu dan penolong baginya. Yang ketiga adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Beriman kepada uluhiyah Allah maksudnya adalah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang benar dan Tuhan satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Dan yang keempat adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah maksudnya adalah hari itulah penghuni surga dan neraka masing-masing menetap di tempatnya. Beriman kepada hari akhir mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah beriman kepada Ba'd atau hari kebangkitan. Pada hari itu seluruh manusia akan dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua kali. Pada hari itulah seluruh manusia akan menghadap Rabb satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan tidak balas kaki, bertelanjang dan tidak disunat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Yusyarun nasu yaumal qiyamati hufatan ghurlan." Di hari kiamat seluruh manusia akan dihimpun dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak disunat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada jaza. Beriman dengan meyakini bahwa seluruh perbuatan manusia akan dihisab dan dibalas. Kemudian yang ketiga adalah beriman kepada surga dan neraka. Surga diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang bertakwa. Sedangkan neraka diperuntukkan bagi orang-orang kafir, yakni orang-orang yang zalim, dan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada hari akhir juga termasuk beriman kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ketika sudah di alam kubur. Contohnya adalah fitnah kubur, yaitu pertanyaan yang akan diajukan kepada mayat ketika sudah di dalam kubur tentang Tuhannya, agamanya dan nabinya. Allah akan menegaskan hati orang-orang mukmin dengan jawaban yang mantap. Mereka akan menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan. Maka mereka akan menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad nabiku. Sedangkan Allah akan menyesatkan hati orang-orang yang kafir dan zalim. Mereka akan menjawab pertanyaan itu dengan terbengong-bengong karena pertanyaan itu terasa asing bagi mereka. Maka mereka akan menjawab, aku tidak tahu. Kemudian rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada takdir. Al-Qadar adalah takdir Allah untuk seluruh manusia yang ada dengan sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Beriman kepada takdir mengandung 4 unsur. Yang pertama adalah mengimani bahwa seluruh perbuatan manusia telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala secara global maupun terperinci, azali dan abadi. Yang kedua adalah mengimani bahwa semua itu telah ditulis Allah di dalam kitab Lauh Mahfuz. Dan yang ketiga adalah meyakini bahwa seluruh yang ada tidak akan ada kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah meyakini seluruh yang ada, zatnya, sifat dan geraknya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tausiah saya yang singkat ini bisa membuat kita lebih baik lagi di hari ke depannya. Mungkin hadza faqat minni idza wajadtu khata'a minni afa minkum. And the last I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala akhina Faruk. Al-istibatu ala akhina Razid. Alaihi pada tempat maskuro. Ya akhi, dan punya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tentang rukun iman.
Ya, seperti yang kita ketahui, rukun iman ada 5. Enam. Ada 6. 1, rukun iman kepada Allah. Allah lah. Dan kedua, rukun iman kepada malaikat. Iman kepada ketiga, rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, rukun iman kepada rasul-rasul Allah. Dan kelima, rukun iman kepada qada dan qadar. Kodok dan qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala akhina Razin. Al-Quran al-Qibatu ala akhina bayu alaihi falatafaddal al-maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahu ahad. Al-fardu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Syukran kasiran ala akhina Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina naskurullahi azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'matan katsiratan wa bihadza nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Saniyan, salatan wa salaman daimaini mutalajimaini ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tayyib, akumu amama bainakum sa'aktubu tahtal mawdu' as-sawm. As-sawmu lughatan al-imsaku 'anil syai', wa sawmu syar'an al-imsaku 'anil akli wa syurbi wa sya'iril muftirati min tulu'il fajri sadiqi ila ghurubi syamsi. Dalil masru'iyatihi qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hukmu shaum Ramadan. Yajibu shaum Ramadana bi arba'ati syurutin. Al-awwal al-islam fala yajibu ala kafiri. As-sani al-bulugh. As-salis al-aqlu fala yajibu ala majnun awil mughma alaihi. Ar-rabi al-qadru ala saum. Arkanu saum al-awwal an-niyat. As-sani al-imsaku anil akli wa syurbi wa jami'il muftirati min tulu'il fajri ila sadiq min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi
يمكن هذا وقت مني شكرا لكم إذا خطأ مني عفوا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran ala akhina Jabar. Alaihi pada tafadhal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the first time, for the first time, thank to Allah and Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And let's do my speech at the seaside. Let's hear Mr. and Mr. Jones and their family went to seaside for their summer holiday. They left the city very early in the morning on the 31 of July. The water was not very fine and they wore their overcoats because they felt cold. At 10 o'clock, the sun began to shine, and 2 hours later, when I met time and the station, the sun was shining brightly. They, the, the took up their overcoats, and we all went to the same restaurant where we sit down to a good lunch. We ate fish and some very good mutton and drank 2 bottles of excellent wine. After lunch, we went to the sea with my little girl Betty. So for the first time, we lay in the sun for 2 hours and then we went into water, which was very warm. When we came out of the water, the sun burned us. So we sat down in the shade of some rocks. Mr. John lit a cigarette and I read the newspaper. Then we all went back to our hotel. Mr. John wrote a few letters and postcards, whilst Mr. John I played a game of billiards. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran ala akhina Faiz. Al-an ala akhina Bahrul. Alaihi pada tafadhal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunta sa'idan wa kunta masruran ila kunta sa'idan kul hamasa. Ila kunta sa'idan kul hamasa. Ila kunta sa'idan kul hamasa. Ila kunta sa'idan wa kunta masruran ila kunta sa'idan kul hamasa. Maskuro. Pada. Tengoklah. Ustadz dan para mudabir dan beserta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita mendapatkan berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan tentang pemanasan global. Ada sedikit keraguan bahwa terjadinya pemanasan pada planet ini. Selama abad terakhir, temperatur planet telah naik sekitar 1 derajat Fahrenheit yang terpanas sejak pertengahan 1800-an pada tahun 1990-an.
Tahun terpanas yang tercatat adalah 1997, 1998, 2001, 2002, dan 2003. Bidang PBB tentang proyek perubahan iklim bahwa suhu global akan naik 30 sampai 10 derajat Fahrenheit. Pada akhir abad, itu cukup untuk membuat es di kutub utara meleleh semua. Jika es mencair, sebagian besar perbatasan negara kita akan berada di bawah air. Monumen dan bangunan yang besar, serta rumah dan hidup akan berada di bawah air, termasuk kota New York. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa penyebab adalah pemanasan global. Bagaimana kita sebagai individu melakukan bagian kita untuk membantu menyelamatkan planet ini? Jawabannya cukup sederhana daripada apa yang mungkin Anda pikirkan. Anda tidak perlu pergi jauh dari rumah untuk protes atau menghalang masa untuk menghabiskan uang. Syukran kasiran ala akina firman. Ala nakibatu ala akina bahrol alaihi falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awalan, hayya bina nashkurullahi azza wa jalla allazi qad a'ta'na ni'man katsira wa biha an nastati'u an nahtafila an najtami'a an nastami'a huzbah. Bihadzal makan al-mubarak insyaallah. Salatan wa salaman daimaini ala habibina Mustafa Muhammad biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alladzi qad hamalana min az-zamani jahiliyah ila az-zamani taqaddaman islamiyah kal'an. طيب أقوم هنا بين أيديكم سأكتب تحت موضوع آداب المعلم وآداب المتعلم وحقوق الوالدين. آداب المعلم. المعلم دليل تلميذي إلى ما يكون كماله من العلوم والمعارف. ويشترط ليكون من الأوصاف المحمودة لأن روح الترمذ ضعيفة بالنسبة إلى روحه. إذا اتصفت معلم بأوصاف الكمال كان الترمذ موافق كذلك. فإذا لا بد أن يكون تقيا متواضعا لين الجانب تميل القلوب إليه فتستفيد منه، وأن يكون حليما وقورا ليقتدى به، وليكون ذا رحمة للتلاميذ شفيقا لتعزم رغبتهم فيما يلقي إليهم، وأن ينصحهم ويؤدبهم ويحسن تأديبهم، وألا تكلفهم من المعاني ما تكسر منه إدراكته. وثاني آداب المتعلم. آداب المتعلم في نفسه وآداب المتعلم مع أستاذه وآداب المتعلم مع إخوانه.
wa amma adabu fi nafsihi fa kasiratun faminha tarkul ajubi wa minha at-tawaddu'u wasidqu liyakuna mahmudan mawsuqan bihi wa liyakuna waquran fi misyatihi gaddan tarafahu anin nazri ilal muharramat wa an yakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi fala yujibu bighairi ma ya'rifu wa amma adabul ma'a ustazihi faminha an ya'takida anna afdalahu akbaru min afdali walidayhi ilayhim di anna yurabbi rauhahu faminha al-khudu'u amamahu wa julusu fi darsihi bil adab wa husnul isra'i ila qawlihi wa minha tarkul mizah wa alla yamdahu bi ghairi minal ulama'i bi ghairi hadratihi mafafahu an yafhama ustazahu annahu yazummuhu wa minha an yasaddahu al-haya'u an su'al amma la ya'rifu wa amma adabuhu ma ihwanihi wa minha ihtiramuhum wa tarakil ihtiraki wahidin alaihim wa tarakul isti'la'i alaihim wa alla yasharahum bi bati'il fahmi anhum wa alla yafraha idza wabaha al-ustazu ba'dal qasirin fa inna zalika asbabu bughdi wal adawah wa salis huququl walidain huma sababu fi wujudin nas laula ana'uhuma ma istaraha walaula ma taqa'uhuma ma tana'ama fa amma ummuhu fahamlat hukurha wa wada'at hukurha fa amma abuhu qad bazala wus'ahu fima ya'udu bihi bil naf'i min tarbiyatil jismihi wa ruhihi fayajibu an yaskura ni'matahuma liyaskurahuma 'alaiha wa an yamtasila amarahuma illa kana bil ma'siyat wa an yajlisa ma'ahuma khashi'an ghaddan tarafahu an zalatihima wa an yu'ziyahuma qalu bi qawlin uffin wala tasilu jidalahuma wa alla yamshiya amamahuma illa fi hidmatihima wa an ya'udu lahuma bil maghfirah wal rahmah wa an ya'muruhuma bil ma'ruf wa yanhahuma 'anil munkar liyakuna sababan fi tijaratihima minan nar kama sababan wujudihi kama qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Mungkin hadza faqat minni zawajtum khata'an minni afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.